Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Sarota pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, Tuhan sudah melindungi dan menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan yang baru untuk dapat mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan sediakan. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 26. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dalam kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin firman. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tekun dalam iman. Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi. Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka, mendoakan mereka, dan selalu rindu untuk berjumpa. Satu kenangan indah yang justru menjadi sukacita Paulus ketika berada dalam penjara dan mengingat terbangunnya kasih yang dialami bersama orang percaya di Filipi. Dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka. Paulus meyakinkan orang Filipi bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi, melainkan tawanan Kristus. Dia dipenjara karena Kristus, bukan karena berbuat suatu kejahatan atau melakukan pemberontakan. Saat dalam penjara ia menyaksikan
bahwa apa yang dialami bukanlah sebuah beban, dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus. Kemenangan yang telah diperoleh di dalam Kristus melahirkan kekuatan baginya dalam menghadapi pengadilan yang sangat mungkin diputuskan bersalah dan pasti akan dibunuh. Pernyataan Paulus sangat tegas. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya dan bagi kita semua. Kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita, baik kehidupan atau kematian. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Karena itu mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi. Demikian pula keteladanan iman Paulus yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus. Sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman. Yakinlah saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kristus adalah kemenangan bagi kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Bahwa tekun di dalam iman adalah hal yang sangat perlu dan selalu kami terapkan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua hari ini dalam setiap aktivitas kami, di kantor, dimanapun kami berada. Berkati kami semua. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati keluarga kami. Agar dalam menjalani kehidupan ini kami percaya Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami. Memberkati pendeta-pendeta kami, memberkati para majelis dan semua anggota jemaat Silo Campagaya dalam seluruh aspek kehidupannya hari ini Tuhan. Bapa Maha Kasih, Maha Pemurah, kami berdoa Tuhan menyembuhkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan beri pertolongan agar mendapat kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Kota kami Makassar. Sehingga kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan aman, damai dan sejahtera dari-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.